Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Keadaan hukum perdata di Indonesia adalah perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Perkataan perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dan pidana. Dan ada juga orang memakai perkataan hukum sipil untuk hukum privat material itu. Tetapi karena perkataan sipil itu juga lazim dipakai sebagai lawan dan militer, maka lebih baik kita memakai istilah hukum perdata untuk segenap peraturan hukum privat material. Perkataan hukum perdata ada kalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan hukum dagang seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara, yang menitahkan pembukuan kodifikasi hukum di negara kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil, maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, dan susunan serta kekuasaan peradilan. Hukum perdata di Indonesia berbineka, yaitu beraneka warna. Pertama, ia berlainan untuk segala golongan warga negara. Untuk golongan bangsa Indonesia asli, berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat. Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal Tionghoa dan Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dengan pengertian bahwa bagi golongan Tionghoa mengenai Burgerlijk Wetboek tersebut ada sedikit penyimpangan, yaitu bagian 2 dan 3 dari titel 4 buku 1 mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai penahanan pernikahan tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula Burgerlijk Stand sendiri. Selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal pengangkatan anak atau adopsi, karena hal ini tidak mengenal di dalam Burgerlijk Wetboek. Akhirnya, untuk golongan warga negara bukan asli, bukan berasal Tionghoa dan Eropa, yaitu Arab, India, dan lain-lain, berlaku sebagian dari Burgerlijk Wetboek, yaitu pada pokoknya hanya bagian-bagian yang mengenai hukum kekayaan harta benda. Jadi, tidak hanya mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan, maupun yang mengenai hukum warisan. Mengenai bagian-bagian hukumnya yang belakangan ini berlaku hukum mereka sendiri dari negara asalnya. Hukum yang berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli sendiri pun ada beraneka lagi, yaitu perbedaan dari daerah ke daerah. Untuk mengerti keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini, perlulah kita sekedar mengetahui tentang riwayat politik pemerintah Hindia Belanda dahulu terhadap hukum di Indonesia. Pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam pasal 131 yang dalam pokoknya sebagai berikut. Hukum perdata dan dagang, begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan pidana harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang, yaitu dikodifisir. Untuk golongan bangsa Eropa, dianut atau dicontoh perundang-undangan yang berlaku di negara Belanda atau konkordansi. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing atau Tionghoa, Arab, dan sebagainya, jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka mendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik keutuhannya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama. Untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka, atau ayat 2.
Orang Indonesia asli dan orang Timur asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Menundukkan diri ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja atau ayat 4. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukumnya. Yang sekarang berlaku bagi mereka yaitu hukum adat atau ayat 6. Hukum perdata adalah yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam hubungan masyarakat, atau bisa disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. 1. Hukum perkawinan, 2. Hukum waris, 3. Hukum kekeluargaan, 4. Hukum perikatan, 5. Hukum kekayaan, 6. Hukum perceraian, 7. Hukum pencemaran nama baik. 1. Masalah warisan, 2. Utang piutang, 3. wan prestasi, 4. Sengketa pemilikan barang, 5. Pelanggaran hak paten, 6. Perebutan hak asuh anak, 7. Pencemaran nama baik. 1. Gugatan perbuatan melawan hukum, 2. Kasus hutang piutang, 3. Gugatan sengketa kerjasama, 4. Gugatan wan prestasi, 5. Gugatan lelang eksekusi, 6. Permohonan ganti nama, 7. Pembetulan asal-usul orang, 8. Gugatan pencemaran nama baik. Ya, di sini saya Didi Kurniawan, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Bella Fania. Untuk nomor 2, hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan pedoman-pedoman yang kita sebutkan di atas, di zaman Hindia Belanda telah ada beberapa peraturan undang-undang Eropa yang telah dinyatakan berlaku untuk bangsa Indonesia asli, seperti pasal 1601 sampai 1603 Lama dan BW, yaitu perihal perjanjian kerja atau perburuan, pasal 1788 sampai 1791 BW, perihal utang-utang dari perjudian, dan beberapa pasal dari kitab undang-undang hukum dagang, yaitu sebagian besar dari hukum laut. Selanjutnya, ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat oleh bangsa Indonesia, seperti Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia Kristen, Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau IMA, dan Ordonansi tentang Perkumpulan Bangsa Indonesia. Akhirnya, ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, misalnya Undang-Undang Hak Pengarang, Peraturan Umum tentang Koperasi, Ordonansi Wuker, dan Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara. Perihal kemungkinan untuk menundukkan diri pada hukum Eropa yang telah diatur lebih lanjut di dalam Tasblat 1917 nomor 12. Peraturan ini mengenal 4 macam penundukan, yaitu 1. Penundukan pada seluruh hukum perdata Eropa. Yang kedua, penundukan pada sebagian hukum perdata Eropa yang dimaksudkan hanya pada hukum kekayaan harta benda saja, seperti yang telah dinyatakan berlaku bagi golongan timur asing, bukan Tionghoa. Yang ketiga, penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu. Yang keempat, penundukan secara diam-diam. Menurut pasal 29 yang berbunyi, jika seseorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa. Menurut riwayatnya, pasal 29 tersebut ini ditunjukkan kepada seorang bangsa Indonesia yang menandatangani surat ASKEP atau Wesel. Riwayat perundang-undangan dalam larangan hukum perdata untuk golongan timur asing sebagai berikut. Mula-mula dengan peraturan termuat di dalam Stadsblad 1855 nomor 79, hukum perdata Eropa. Dengan kekecualian hukum kekeluargaan dan hukum warisan dinyatakan berlaku untuk semua orang timur asing. Kemudian, dalam tahun 1911, mulailah diadakan perbedaan antara golongan Tionghoa dan yang bukan Tionghoa. Karena untuk golongan Tionghoa dianggapnya hukum Eropa yang sudah diberlakukan terhadap mereka itu tidak dapat diperluas lagi. Untuk golongan Tionghoa itu lalu diadakan suatu peraturan tersendiri mengenai hukum perdata mereka, yaitu peraturan yang diletakkan dalam Tasblat tahun 1917 nomor 129.
berlaku untuk wilayah Indonesia sejak tanggal 1 September 1925. Menurut peraturan ini, sekarang berlaku bagi bangsa Tionghoa seluruh hukum privat Eropa terkecuali pasal-pasal yang mengenai Burgerlich Stand. Upacara hukum berlangsung pernikahan. Dan bagi orang Tionghoa diadakan suatu Burgerlich Stand tersendiri, suatu peraturan tersendiri pula tentang pengangkatan anak dalam kurung adopsi, yaitu dalam bagian 2 Statblad tahun 1917 tahun nomor 129 tersebut. Bagi golongan timur asing lain-lainnya seperti Arab, India, dan sebagainya, kemudian juga diadakan suatu peraturan tersendiri dalam ordonansi yang termuat dalam Statblad tahun 1924 nomor 556. Menurut peraturan tersebut, pada pokoknya bagi mereka itu berlaku hukum privat Eropa dengan kekecualian hukum kekeluargaan dan hukum warisan. Sehingga mereka itu bagian-bagian hukum yang belakangan ini tetap tunduk pada hukum asli mereka sendiri. Akan tetapi, bagian yang mengenai pembuatan surat wasiat berlaku untuk mereka. Dalam hubungan ini perlu kiranya diterangkan ketika dalam tahun 1928 BW dimasukkan suatu peraturan baru mengenai perjanjian pemburuhan. Peraturan baru ini tidak dinyatakan berlaku bagi lain golongan selainnya golongan bangsa Eropa, sehingga bangsa Indonesia dan Timur Asing masih tetap tunduk di bawah peraturan-peraturan yang lama, yaitu pasal-pasal 1601 sampai 1603 BW. Oleh karena Undang-Undang Dasar kita tidak mengenal adanya golongan-golongan warga negara. Adanya hukum yang berlainan untuk berbagai golongan itu dianggap janggal. Kita sedang berusaha untuk membentuk suatu kodifikasi hukum nasional. Sementara belum tercapai, BW dan WVK masih berlaku. Tetapi dengan ketentuan bahwa hakim dalam kurung pengadilan dapat menganggap suatu pasal tidak berlaku jika dianggapnya bertentangan dengan keadaan zaman kemerdekaan sekarang ini. Dikatakan bahwa BW dan WVK itu tidak lagi merupakan suatu wit book, tetapi suatu rich book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Maulana dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi dari saudara Dedi dan Bella tentang hukum perdagangan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan sistematik hukum perdata. Adanya kitab undang-undang hukum dagang, di samping kitab undang-undang hukum perdata, sekarang dianggap tidak pada tempatnya karena hukum dagang sebenarnya tidaklah lain dari hukum perdata. Perkataan dagang bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian. Di berbagai negeri yang modern, misalnya di Amerika Serikat dan Swiss juga, tidak terdapat suatu kitab undang-undang hukum dagang tersendiri di samping pembukuan hukum perdata seumumnya. Oleh karena itu, sekarang terdapat suatu aliran untuk meleburkan kitab undang-undang hukum dagang itu ke dalam kitab undang-undang hukum perdata. Memang adanya pemisahan hukum dagang dari hukum perdata dalam perundang-undangan kita sekarang ini hanya terbawa oleh sejarah raya, yaitu karena di dalam hukum Romawi yang merupakan sumber terpenting dari hukum perdata di Eropa Barat, belumlah terkenal hukum dagang sebagaimana yang terletak dalam kitab undang-undang hukum dagang kita sendiri. Sebab memang perdagangan internasional juga dapat dikatakan BAM mulai berkembang dalam abad pertengahan. Hukum perdata menurut ilmu hukum sekarang ini lazim dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Hukum tentang diri sendiri. Hukum tentang diri sendiri memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. 2.
Hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan kuratel. 3. Hukum kekayaan. Hukum kekayaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. 4. Hukum warisan. Hukum waris mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal. Juga dapat dikatakan hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini. Hukum waris lazimnya ditempatkan tersendiri. Nomor 4. Perihal orang dalam hukum. Dalam hukum, perkataan orang berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sekarang ini boleh dikatakan bahwa tiap manusia itu pembawa hak, tetapi belum begitu lama berselang masih ada budak, belian, dan yang menurut hukum tidak lebih dari suatu barang saja. Peradaban kita sekarang sudah sedemikian majunya hingga suatu perikatan pekerjaan yang dapat dipaksakan tidak diperbolehkan lagi di dalam hukum. Seorang yang tidak suka melakukan suatu pekerjaan yang ia harus lakukan menurut perjanjian tidak dapat secara langsung dipaksa untuk melakukan pekerjaan itu. Paling banyak ia hanya dapat dihukum untuk membayar kerugian yang berupa uang yang untuk itu harta bendanya dapat disita. Karena memang sudah menjadi suatu asas dalam hukum perdata bahwa semuanya kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk segala kewajiban. Juga yang dinamakan kematian perdata, yaitu suatu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki suatu hak lagi, tidak terdapat dalam hukum sekarang ini. Hanyalah mungkin seseorang sebagai hukuman dicabut sementara hak-haknya, misalnya kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, kekuasaan sebagai wali, haknya untuk bekerja pada angkatan bersenjata, dan sebagainya. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Malahan jika perlu untuk kepentingannya dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada di dalam kandungan, asal saja kemudian ia dilahirkan hidup. Hal mana penting sekali berhubungan dengan warisan-warisan yang terbuka pada suatu waktu di mana orang itu masih berada di dalam kandungan. Menurut BW, orang dikatakan masih di bawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika ia sudah kawin. Kalau ia sudah kawin, ia tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinannya itu diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun itu. Selanjutnya, menurut BW, seorang perempuan yang telah kawin pada umurnya juga tidak diperbolehkan bertindak sendiri dalam hukum, tetapi harus dibantu oleh suaminya. Ia termasuk golongan orang yang oleh hukum dianggap kurang cakap untuk bertindak sendiri. Selain itu, di dalam BW terdapat berbagai pasal yang secara khusus memperbedakan antara kecakapan orang lelaki, orang perempuan. Misalnya, 1. Seorang perempuan dapat kawin jika ia sudah berumur 15 tahun dan seorang lelaki jika ia sudah berumur 18 tahun. 2. Seorang perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum melewat 300 hari setelah perkawinan diputuskan, sedangkan untuk seorang lelaki tidak dapat larangan semacamnya. 3. Seorang lelaki baru diperbolehkan mengakui seorang anaknya jika ia sudah berusia paling sedikit 19 tahun. Sedangkan untuk seorang perempuan tiada suatu pembahasan umur seperti ini.
Tiap orang menurut hukum harusnya mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari. Tempat tersebut dinamakan domisili. Juga badan hukum harus mempunyai tempat kedudukan tertentu. Hal ini perlu untuk menetapkan beberapa hal, misalnya di mana seorang harus kawin, di mana seorang harus dipanggil dan ditarik di muka umum. Pengadilan mana yang berkuasa terhadap seseorang dan sebagainya. Biasanya orang mempunyai domisili di tempat kediaman pokok, tetapi bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, domisili dianggap berada di tempat ia sungguh-sungguh berada. Sebagian orang mempunyai domisili mengikuti pada domisili orang lain, misalnya seorang istri, kecuali jikalau ia telah berpisah dari meja dan tempat tidur, mempunyai domisili di tempat tinggal suaminya. Seorang anak mempunyai domisili di tempat tinggal orang tuanya, dan seorang yang ditaruh di bawah pengawasan mempunyai domisili di tempat tinggal kuratornya. Ada juga domisili yang dipilih berhubung dengan suatu urutan, misalnya dua pihak dalam suatu kontrak memilih domisili di kantor seorang notaris atau di kantor kepaniteraan suatu pengadilan negeri. Ini bermaksud untuk memudahkan pihak penggugat bila sampai terjadi suatu perkara di hakim. Pengertian rumah kematian yang sering dipakai dalam undang-undang tidak lain seperti domisili penghabisan dari seorang yang meninggal. Pengertian ini penting untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam soal warisnya. Hakim mana yang berkuasa mengadili perkara tentang warisan itu, dan penting pula berhubung dengan peraturan yang memperkenakan kepada orang-orang yang menghutangkan si meninggalnya untuk menggugat seluruh ahli waris pada rumah kematian tersebut dalam waktu 6 bulan sesudah meninggalnya orang itu. Terima kasih.